Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayusa Fitri, NPM 1804040024 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuria Sari. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam. Yang pertama, ada pengertian uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nilai elektronik tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Selanjutnya, ada manfaat uang elektronik atau e-money. Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran yang ada saat ini seperti uang tunai, kartu kredit, dan kartu debit, dan sebagainya, menjadi kurang praktis dan efisien. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara offline, aman, dan murah. Beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik. Yang pertama, penggunaan dalam pembayaran sangat mudah. Cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Yang kedua, dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian. Yang ketiga, sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil maupun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis transaksi uang elektronik. Yang pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik. Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian, apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang atau top up. Yang kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya
dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. Yang keempat, tarik tunai, yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. Dan yang kelima, refund atau redeem, yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang. Selanjutnya, uang elektronik dalam fikih muamalah. Uang elektronik atau e-money pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik atau e-money adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah. Yang pertama, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut. Yang pertama, uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. 2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. 3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan keempat, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan atau transfer dana. Yang keempat, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Yang kelima, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Selanjutnya ada uang elektronik dalam perspektif Islam. Penyelenggaraan uang elektronik yang kini sudah berjalan sudah memenuhi kriteria atau karakteristik transaksi dalam Islam seperti mekanisme berikut. Transaksi uang elektronik
dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit. Kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang. Secara langsung, nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian, pedagang dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit. Dari data tersebut menunjukkan adanya transaksi muamalah di mana sesuai dengan kaidah fikih yang disebutkan dalam poin e-money dalam fikih muamalah, di mana setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik. Yang pertama, tidak mengandung maisir. Maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir. Yang kedua, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan. Dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan jumlah uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.